Perkenalkan, nama saya Omar Faisal Rahman, NIM 232102020005. Saya berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Haikal, NIM 232102021. Saya berperan sebagai bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulurban, NIM 23210202029. Di sini saya berperan sebagai penilaian ahli. Nama saya Muhammad Samalam Farizi, NIM 232102020031, dan di sini saya akan berperan sebagai tetangga. Baik, perkenalkan, nama saya Faiz Imami, NIM 232102020018, dan di sini saya berperan sebagai Pak RT sekaligus mediator. Perkenalkan, nama saya Endel Fiansa, NIM saya 232102020016. Di sini saya sebagai anak pertama. Perkenalkan, nama saya Lia Karnasada, NIM 23210202026. Di sini saya berperan sebagai anak kedua. Perkenalkan, nama saya Rizka Natasha, NIM 232102020027, berperan sebagai anak ketiga. Perkenalkan, nama saya Octavia Senawati Arifin, NIM 231110202004. Di sini saya berperan sebagai istri kedua. Perkenalkan, nama saya Effendi, NIM 23210202015. Peran saya di sini adalah sebagai notaris. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah Bapak Haikal yang berada di Desa Pancakarya, Kecamatan Agung, Kabupaten Jember. Pada hari Minggu 20 Oktober 2024, istri dari Bapak Haikal meninggal dunia. Setelah menjalani 1 tahun kemudian, Bapak Haikal meminta izin kepada 3 anaknya untuk melakukan pernikahan kembali. Udah ngapain kak? Ini loh kak, aku mau lagi milih sepatu ini, mau beli sepatu yang kayaknya pas nggak sih di kakinya aku, tapi warnanya kayak gini aja ya. Pas ya, dia ini juga bagus. Berapa harganya itu? Cuma 150 deh kak. Murah sih, beli aja sih, bagus Itu semuanya. ya. Iya. Ya udah deh, cepat deh. Wes. Isi apa kak? Iya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa, Pak? Kenalin, namanya Sera. Rina. Jadi gini, dalam waktu yang dekat ini atau bulan ini, Bapak mau nikah lagi. Hah? Nikah lagi pak? Serius, Pak? Iya, Secepat itu pak? iya, Emang Bapak sudah memikirkan matang-matang, Pak? iya. Jadi nunggu kesepakatan dari kalian. Kalau aku sih menurut bapak aja, kalau bapak emang sudah menemukan yang pas, ya insya Allah saya setuju. Cuman saya minta tolong ke ibu bisa jaga bapak saya seperti bapak menjaga kita bertiga. Saya juga setuju sih, Pak. Soalnya kita kan sudah nggak ada ibu, jadi kita juga butuh ibu sih buat bantu kita. Setelah mendapatkan izin, akhirnya Bapak Haikal melakukan pernikahan dengan Ibu Sela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Sudah siap mempelai wanita dan pria? Insyaallah siap. Kalau sudah siap, mari kita akan mulai pernikahannya. Saya nikahkan dan kawinkan Haikal bin Supardi dengan Sela binti Suparman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sela binti Suparman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Selamat ya, Pak. Tahun. Dan kemudian setelah beberapa bulan kemudian, yang dimana pada akhirnya Bapak Haikal mengalami sakit-sakitan yang dirawat oleh anak kedua dan ketiga. Pak, Bapak. Apa lah? Bapak udah makan? Belum. Makan dulu ya, Pak. Gak usah, masukin aja Pak. Makan dulu, Pak. Nanti minum obat setelah makan. Gak usah, nanti aja. Makan ya, Pak. Saya ambilkan nasi dulu. Ya, Pak. Gak usah, masukin aja. Ya, Pak. Ya.
Bentar ya Pak. Pak, ayo bangun makan dulu Pak. Duduk dulu. Makan dulu ya Pak. Pak, ini obatnya Bapak kayaknya belum minum obat ya. Ini masih ada. Iya. Ini Pak, minum obat dulu Pak. Gimana Pak keadaannya? Kenapa? Ini Pak. Silakan lagi. Mau lagi apa? Udah Pak. Udah. Bapak istirahat lagi ya. Saat Bapak Haikal sebelum meninggal, Bapak Haikal sempat menitipkan surat pembagian waris kepada istrinya. Bapak gimana keadaannya? Gak apa-apa. Bu, minta tolong Bu, ambilin surat yang ada di lemari. Ini surat warisan yang Bapak tinggalkan, tapi nanti Bapak umurnya udah gak lama lagi. Jadi warisan ini buat anak-anak kita, biar nantinya anak-anak kita itu tidak masalah masa depannya. Nanti warisan ini juga ada sebagiannya Ibu. Jadi Bapak minta tolong ya. Bapak jangan ngomong gitu, Bapak pasti sehat. Iya Bu, doain yang terbaik buat Bapak ya. Iya Pak, Ibu ke dapur dulu ya. Ya. Loh, Pak, Bapak, kenapa Nak, Bapak, Ya, Bu. Bapak, Loh, Pak. Ibu, Bapak, Kenapa? Bapak, Kak, telepon Kak Alfian cepet Kak. Ya. Bapak, Ibu ini kenapa Bapak kok bisa kayak gini Ibu? Tiba-tiba sesek tadi. Bapak bangun Bapak. Bapak ya Allah. Duh ya apa ini? Setelah 7 hari meninggalnya Bapak Haikal, akhirnya istri dari Bapak Haikal memberikan surat pembagian waris kepada anak-anaknya. Akan tetapi surat pembagian waris tersebut telah dimanipulasi oleh istri dari Bapak Haikal, yang dimana isi dari surat tersebut telah istri dari Bapak Haikal telah mengambil penuh semua warisan yang diberikan oleh Bapak Haikal. Ada yang bisa dibantu? Jadi gini Kak, Nggak bisa Pak, ini harus ada persetujuan dari 3 saudara itu. kenapa sudah Pak? Terus Pak, bentar ya. Bagus ya Kak ya? Bagus ya. Iya. Ibu. Nggak ada, aku ngobrol aja. Boleh. Ada apa Ibu? Jadi gini, Ibu mau menyampaikan sesuatu. Ini titipan dari Bapak sebelum Bapak. Sesuatu apa Bu? Boleh dilihat. Ya Pak. Sini Kak, aku dulu. Sebentar, bentar. Lihat dulu Kak. Sini Kak. Surat warisan dari Bapak. Iya dong. Kita dapat. Bentar. Ini gak ada nama kita. Iya, ini gak ada nama kita. Tunggu loh Kak, ini Kak, ini apa ya? Bu, ini kok bisa gak ada nama kita, Bu? Emang dari Bapak gitu emang Kak? Masa Bapak gak ngasihkan kita 1% pun untuk warisan? Dari Bapak emang sudah gitu. Gak mungkin, ini pasti dipalsukan sama Ibu kan? Ya apa, udah. Kak, Biar ini aku- nggak ada namanya kita. Nggak Kak. ada, Kita Iya, nggak ada tahu. warisan sama Tapi ini sekali. kan Ibu. Iya, tahu. Tapi nggak Tapi adil, Kak. Masa Bapak nggak ngasihkan warisan 1% pun buat anaknya? Ini lihat ini, Ibu
semua namanya. Nggak ada namanya kita sama sekali di sini, Kak. Iya tahu, tapi ini kan sudah jadi istri bapak gitu. Tapi ini gak adil. Bu, ini pasti dipalsukan Iya. kan sama ibunya. Iya, Jadi iya, ibu iya. saya gak mau terima ibu. Iya. Kak, apa-apaan sih, Kak? Biar Kok ini- membela orang itu? Enggak, itu kan juga ibu kalian gitu, jangan gitu ke orang tua. Terus gimana, Kak? Ini nggak ada namanya kita sama sekali. Iya, nanti malam kamu ke ibu mau ngomong terkait ini, apakah benar apa enggak. Semisal ini bohongan, nanti kan kita bisa negosiasi. Kakak tahu Nggak sendiri adil, Kak. ibu kayak gitu. Ibu itu gak bisa kalau menerima semuanya. Ini pasti ada kita. Ini diskongkol sama ibu di. Iya. Iya. Ibu nggak bakalan jujur Tapi- tadi nih, Kak. Tapi kan apa salahnya kita negosiasi dulu gitu. Setelah terjadi cekcok satu keluarga tersebut, akhirnya anak pertama melakukan negosiasi kembali kepada ibunya terkait pembagian waris tersebut. Ibu, ini Bu mau nanya terkait surat warisan. Soalnya di sini kan gak ada nama kita kan, juga adik-adik saya juga gak ada gitu. Biasanya ini kan kalau surat warisan itu pasti ada nama anaknya juga gitu, gak hanya nama istrinya. Di sini kok bisa-bisanya cuman namanya ibu gitu. Ini apakah benar-benar dari bapak atau emang diganti sama ibu? Lo nggak tahu, bapak cuma ngasihnya nih. Enggak, ini serius Bu. Kok bisa-bisanya gak ada? Ini emang beneran atau gimana? Nggak tahu, kalau nggak percaya ya udah. Akan tetapi negosiasi yang dilakukan oleh anak pertama tersebut gagal dan beliau lanjut konsultasi kepada kerabat dekatnya yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya. Ayo, kasih. Terus ya lo pulang. Terus alah, telepon bar kalah gitu. Halo, ono pen? Kalah itu. Kalah. Kapan? Penting. Yo, tiru nau. Yo. Ya, wis. Yo. Yo. Oke. Teh, nomi koncoku sih aku. Loh, iki orang mari main ini. Saya penting. Lanjut. En, Suwi arek. ono apa? Dia pentingnya. Enggak, mau apa? Mau kan entuk warisan. Tapi dek surat iki iku kaene jenengku karo kaene jenenge adik-adikku. Korene jenenge bojone bapakku sing anyar iku mau. Nah, aku di suratnya teko apa? Nek surat iki toko ibu, tapi jare ibu iki toko ibu toko bapak pun ning aku. Nek waris iki didelok kuribu to sing itu. Kalau saya ngerti kok, masalah warisan itu biasa itu dibagi rata dan anak warisan. Ayo ning kene kaene ya opo? Ya nyoba ya aku takon ngene iku, Pak Rahman iku. Ya kan biasanya kan anu warisan iku. Ahli ta iki. Iya. Iya. Setelah melakukan konsultasi kepada kerabat dekatnya, oleh kerabatnya tersebut diarahkan kepada seseorang yang sudah memang ahlinya dalam bidang waris. Assalamualaikum. Salah. Mulai dulu. Iya, silakan. Ya. Mau nanya. Ini saya kan punya masalah di rumah saya. Di situ kan bapak saya kan udah meninggal. Terus tinggal saya, terus kedua adik saya, terus istrinya bapak. Ini kan bapak nitip warisan gitu. Kan tetapi warisannya itu cuma terhitung nama ibu aja gitu, tapi ibu yang kedua gitu. Pendapat bapak itu gimana terkait hal waris yang kayak gitu, Pak? Soalnya saya kurang paham juga terkait waris itu.
Ya, jadi pada dasarnya itu baik dari hukum positif maupun hukum Islam itu tidak mengatur yang seperti itu, Mas. Jadi dalam hukum positif itu berlaku yang namanya asas bersama mutlak, yang dimana baik laki-laki maupun perempuan itu mendapatkan bagian yang sama besarnya. Jadi masing-masing orang itu mendapatkan bagian 25%, yang dimana istri dan anak-anaknya itu semuanya mendapatkan bagian 25%, seperti itu. Nah, sedangkan dalam hukum Islam itu berbeda pembagiannya dengan yang hukum positif, yang dimana dalam hukum Islam itu berlaku yang namanya asas keadilan proporsional, yang dimana dalam hukum Islam itu pembagiannya dibebankan pada asas tanggung jawab. Jadi tanggung jawab laki-laki itu lebih besar daripada tanggung jawab perempuan, yang dimana laki-laki di sini berkewajiban untuk menafkahi keluarga, sedangkan perempuan itu tidak. Jadi pembagiannya itu katakanlah persenan, yang dimana contohnya itu laki-laki anak pertama itu mendapatkan 43%, sedangkan anak perempuan yang jadi contohnya itu katakanlah hartanya ini 100%, di mana ibu di sini mendapatkan 12%. Nah, sedangkan sampean selaku anak laki-laki itu mendapatkan harta 43%. Sedangkan adik perempuannya yang dua itu masing-masing mendapatkan 21%. Seperti itu. Terus ini Pak, mau minta saran ya. Bapak kan ahli di sini. Kalau melakukan itu penyelesaian sengketa yang ada di sini gimana Pak? Jadi saran saya ini lebih baik itu maksudnya melakukan mediasi. Iya Pak, makasih ya. Ya. Setelah mendapatkan arahan dari ahli waris tersebut, akhirnya anak-anaknya melakukan negosiasi kembali kepada ibunya terkait pembagian waris. Tetapi negosiasi tersebut gagal kembali. Bu, kami mau ngobrol. Gimana nih Bu, masa nggak ada perubahan sedikit pun buat kami? Kan emang iya Bu, tahu Bu, masa ibu nggak ngelihat kita sebagai anaknya, masa kita nggak dikasih warisan 1% pun? Ya, terus kalian mau apa? Ya kami mau dapat warisan Bu, kami Iya, Bu. anaknya. Kan sudah ada buktinya ini. Ini mesti dibasulin sama ibu, gak kira bapak nggak ngasih sama kita. Enggak, ibu gak masukkan itu. Bohong, pasti Ibu manipulasi ini. Iya, ibu jahat banget sama kita. Gini aja ya Wis ya, daripada rame-rame kan kayak udah malam bagian kan. Gimana kalau kita panggil Pak RT aja gitu, biar ada yang nengahin. Kalau gini kan gak enak juga kita tanggal gitu rame-rame. Ya udah Kak, sana panggil aja sekalian. Ya sih, bentar ya. Iya. Jadi tadi kan kakak tertua sampean datang kepada saya, misalnya katanya ada masalah dengan mereka ini. Kalau mereka tahu, saya bertanya kepada ibunya, ini ada apa sebenarnya? Jadi gini sebenarnya Pak, sebelum suami saya meninggal itu, suami saya meninggalkan surat ini kepada saya. Saya tidak tahu surat itu apa di dalam surat ini, tapi mereka ini tidak terima gitu. Gimana tidak terima ya Bapak ya? Sedangkan ini surat wasiat, nggak ada namanya kita sama sekali, cuma ada namanya ibu, gitu loh. Dan saya di sini nggak adil Pak menurut saya nih. Soalnya ibu ini mendapatkan semua warisan dari bapak, sedangkan kami bertiga sepeser pun nggak dapat Pak. Itu apakah benar surat warisan itu dari Bapak Haikal sendiri? Iya benar. Memang sebentar. Memang benar itu dari almarhum Bapak. Iya benar. Nggak kira Pak, Bapak itu mesti ngasihkan kita warisan. Nggak kira nggak ngasih kayak gini. Pasti dimanipulasi sama ibu. Iya, jahat banget. Enggak, ibu gak memanipulasi. Ini emang isinya seperti ini dari awal. Gak mungkin Bu, ini pasti dimanipulasi sama ibu. Gak mungkin kami bertiga nggak dapat sepeser pun. Sebentar ya. Biar kita selesaikan secara dingin saja. Ini sebelumnya kalian nggak ada yang tahu loh kalau Bapak
mengasih surat warisan itu kepada ibu baru kan? Nggak tahu Nggak Pak. tahu, Pak. Ini aja kita tahu dari ibu. Udah kasih surat ini namanya ibu semua. Kalau boleh tahu ini kapan ya ngasihnya? Sebelum bapak meninggal. Ini aja, saya ada saran. Kalau emang kalian masih itu pengen dibagi rata, sampean bisa selesaikan masalah ini melalui mediasi di kantor saya besok. Silahkan kalian datang ke sana besok. Gimana kalau menurut kakak? Kalau menurut kakak ya, ya gak apa-apa sih, soalnya kan yang lebih butuh itu kan kalian gitu. Kalian kan masih butuh masa depan yang cerah kan, pasti juga banyak biaya gitu ya. Enak juga sih itu nyelesain lewat mediasi, soalnya kan nanti di sana kan ada mediatornya gitu yang menengahin, gak kayak gini gitu. Soalnya kan juga gak enak udah malam gitu, rame-rame dari tadi kan gitu. Iya sih Pak, gak apa-apa besok. Ya, untuk mediatornya apakah kalian yang menunjuk, apakah dari saya sendiri? Kalau dari kita sih pasrah ke Bapak aja sih gitu, biar nggak ada itu sengketa lagi gitu. Oh ya sudah, kalau gitu ketemu besok di kantor saya ya. Saya pamit dulu karena ini sudah malam. Ya, Ya, ya. terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Setelah Bapak RT datang, ada akhirnya situasi sudah reda dan tidak ada tektok kembali. Akan tetapi karena waktu sudah larut malam, Pak RT memutuskan untuk melakukan mediasi keesokan harinya. Waalaikumsalam. Masuk. Ini yang tadi malam ya? Iya. Ya, duduk. Ya, jadi dari kemarin malam kan sudah sepakat bahwasannya kalian semua menjadi saya untuk mengatur acara mediasi. Dan di sini saya tidak menemukan masalah untuk mediator. Jadi terpaksa saya sendiri yang memediasi. Apakah ada yang keberatan? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita mulai biar cepat selesai. Ya, jadi di sini untuk sengketa kalian kita sengketa waris, dan dimana saya ada 3 pilihan. Yang pertama itu bisa memilih melalui hukum positif, yang kedua hukum Islam, dan yang ketiga kesepakatan. Itu kalian mau melalui yang gimana? Oh ya Pak, ini bertanya ya, untuk ketiga itu positif Islam sama kesepakatan itu maksudnya gimana? Saya kurang paham. Oh ya, jadi terkait penjelasannya itu saya langsung ke contohnya saja. Semisal harta waris ini 100%, jika kalian memilih untuk untuk membaginya melalui hukum positif, itu dibagi rata, masing-masing pihak ini mendapat 25%. Nah, untuk hukum Islamnya itu lebih besar kepada sang anak laki-laki, karena dia kan dalam Islam itu kan laki-laki wajib menafkah. Jadi dari 100%-nya itu anak laki-laki ini akan mendapat 45%, sedangkan sang ibu ini paling kecil karena apalagi kan dia sudah tidak menafkah karena dia sudah besar semua, itu mendapat 12%. Sedangkan kalian berdua ini kan adik dari kakak utama ini kan perempuan semua, jadi mendapatkan 20% rata. Kalau semisal melalui kesepakatan itu terserah kalian. Semisal kalian mau membagi kepada lebih banyak kepada adik perempuan yang kecil ini yang masih sekolah, itu katakanlah dari 100% kalian memberi dia 60%, sedangkan kakaknya 10%, ibunya 10%, dan kakak tertuanya 10%, saya juga 10%, nggak apa-apa juga. Ya, canda-canda kan biar gak tegang.
santai aja. Ya, jadi mau pilih yang mana ya? Kalau menurut saya sih saya setuju yang itu positif karena biar sama-sama adil, kita kan keluarga jadi warisnya itu dibagi rata Pak. Ya, untuk ibunya sendiri atau kata utamanya gimana? Kalau dari saya sih bebas sih Pak. Yang penting adik-adik saya juga dapat gitu. Kalau saya kan masih bisa cari kerja sendiri, juga yang masih ada kerja. Tapi kan yang lebih membutuhkan kan adik-adik ini gitu. Bagus sekali pikirannya. Dan untuk ibunya gimana? Saya tidak setuju Pak, karena itu sudah mulai dari suami saya. Ya nggak bisa gitu dong Bu, ibu juga nggak boleh egois. Kita juga kan anak bapak, memang kita berhak mendapatkan warisan ini. Dan sebelum ibu datang, kami berdua bertiga ini sudah merawat bapak dari dulu Bu. Dan saya nggak adil dengan pemikiran ibu. Akan ya, jadi bagaimana sendiri? Kalau saya tidak setuju Pak, karena itu memang sudah amanah dari suami saya. Ibu nggak bisa kayak gitu, ibu juga nggak boleh egois. Kita kan juga, kita bertiga juga anaknya bapak, terus kita berhak mendapatkan warisan tersebut. Sedangkan kita bertiga sudah tidak mempunyai orang tua kandung, ya masa kita nggak dapat warisan tersebut dulu? Dan sebelum ibu datang, kita bertiga ini yang merawat bapak dari dulu. Kan nggak mungkin kalau kita nggak dapat warisan spesial Bu. Jadi nggak adil bagi kami. Ya gini ya, gini Bu. Tadi kan saya juga habis ke ahli yang ahli di bidang waris dan pengenalan. Di situ saya minta pendapatnya dan memang benar kata saya itu kalau waris ini itu dibagi rata gitu, bisa dibilang gitu, nggak diambil secara sepihak gitu sih. Ya, bagaimana? Apakah benar itu dari suami? Karena yang saya ketahui biasanya kalau waris itu ya nggak selalu berpihak kepada satu pihak saja, pasti dari anak-anaknya kebagian. Jadi kalau boleh tahu saya pengen lihat surat warisnya dulu. Ya, jadi apakah benar ini memang benar-benar dari almarhum? Ya, Ya, apakah bisa dibuktikan? makanya kita kan itu kan kita ada ini. Iya, tapi setahu saya kalau surat waris ini pasti pembagiannya itu meskipun nggak rata itu pasti dapat semua, nggak mungkin satu pihak ini. Nah, jika ibu tetap kekeh untuk memilikinya sendiri dan nanti anak-anak ini menuntut ke ranah hukum, tapi ibu bisa kena sanksi pidana. Itu apakah ibu ingin tetap kekeh memiliki harta ini atau ingin membaginya kepada anak-anak itu? Gimana? Jadi gini Pak, surat itu amanah saya terus. Bukan Pak, dengar sendiri kan kalau dokumen warisan itu dipalsukan, saya sudah berusaha menemukan kemarin Pak, cuman ibunya saya nggak mau ngaku. Dan kira bapak kita nggak kasih warisan kepada kita Pak. Bener, itu manipulasi sama ibu. Kan saya katakan dari kemarin, tanya ke ibu, dia bukan
setelah melakukan mediasi, akhirnya istri dari Bapak Haikal mengalah untuk membagi rata warisan yang dimiliki oleh Bapak Haikal tersebut demi masa depan anak-anaknya. Sudah cukup.